Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni dengan NIM 220328, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CPGAM, CIB. Nah, baik saja langsung ke materi pertama. Nah, untuk materi pertama ialah pengertian atau definisi komputer. Nah, komputer adalah mesin elektronik yang dapat menerima masukan data, memproses data tersebut sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan dan menghasilkan keluaran hasil proses tersebut. Komputer terdiri dari beberapa komponen seperti CPU atau Central Processing Unit, memori input, dan input device atau alat masukan. Terus output device atau alat keluaran dan stroke device atau bisa juga disebut alat penyimpanan. Nah, dalam menjalankan tugasnya, komputer menggunakan bahasa programan yang telah diprogram oleh pengguna atau developer program. Komputer dipakai dalam berbagai keperluan seperti untuk mengelola data, menyimpan data, berkomunikasi, dan juga untuk mengakses internet. Komputer juga dapat berupa perangkat yang cukup ringan seperti laptop, tablet, smartphone, hingga desktop yang lebih besar dan memiliki kemampuan yang lebih canggih. Nah, untuk materi yang kedua ialah manfaat komputer. Nah, komputer memiliki banyak manfaat bagi penggunanya. Beberapa manfaat komputer antara lain yang pertama ialah meningkatkan efisien pekerjaan. Nah, dengan adanya komputer, pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Pengguna dapat mengetik, merancang, atau mengatur data dengan lebih mudah dan cepat. Dan untuk yang kedua itu meningkatkan kualitas pekerjaan. Nah, komputer juga dapat membantu meningkatkan kualitas pekerjaan seperti dalam desain, pengeditan gambar, dan pengelolaan data. Dan yang ketiga itu meningkatkan akses informasi. Dengan komputer dan akses internet, pengguna dapat dengan mudah mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Dan untuk yang keempat itu adalah meningkatkan konektivitas. Komputer juga dapat membantu memperkuat konektivitas atau pengguna melalui email, forum, dan media sosial. Dan yang kelima itu adalah platform hiburan. Selain untuk keperluan pekerjaan, komputer juga dapat digunakan sebagai platform hiburan, baik dalam menonton video, bermain game, ataupun mendengarkan musik. Dan yang selanjutnya adalah meningkatkan pembelajaran. Komputer dapat membantu dalam proses pembelajaran dengan memberikan akses informasi yang lebih mudah dan cepat, serta mendukung metode pembelajaran baru yang lebih interaktif dan dinamis. Dan yang terakhir ialah meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai aplikasi komunikasi modern seperti Skype dan Zoom. Komputer dapat membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi terutama dalam situasi bekerja dari jarak jauh atau keterbatasan mobilitas fisik. Nah, manfaat yang tertera dalam tulisan ini adalah bahwa komputer tidak hanya penting bagi dunia bisnis dan industri, namun juga kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi selanjutnya ialah proses suatu data pada komputer. Proses suatu data pada komputer melibatkan beberapa tahapan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses data pada komputer. Yang pertama ialah input atau masukan. Nah, data dimasukkan ke dalam komputer melalui berbagai perangkat input seperti keyboard,
mouse, scan, atau mikrofon. Data dapat berupa teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya, tergantung dari jenis dan sifat data yang dimasukkan. Nah, yang kedua itu adalah prosesor atau pemroses ya. Data yang dimasukkan akan diproses oleh unit prosesan pusat komputer yang disebut dengan Central Processing Unit atau CPU. Nah, CPU akan membaca instruksi-instruksi yang terkandung dalam program yang berhubungan dengan data tersebut. Nah, untuk yang ketiga ialah storage atau penyimpanan. Setelah diproses, data dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti hard disk, solid state disk atau SSD, atau juga RAM. Nah, data yang disimpan akan menjadi referensi untuk proses lebih lanjut atau penarikan kembali di masa depan. Nah, untuk yang terakhir ialah output atau keluaran. Setelah data diproses, hasilnya akan dikirim ke perangkat output seperti monitor, printer, speaker, atau perangkat lainnya. Data hasil pengelolaan akan ditampilkan dalam bentuk teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya sesuai dengan sifat data tersebut. Nah, proses di atas terjadi dalam kecepatan yang sangat cepat dan dilakukan dalam hitungan milidetik atau bahkan lebih cepat oleh komputer modern. Nah, proses ini berlangsung berulang-ulang sampai data telah selesai diproses atau hingga pengguna menghentikan prosesnya. Selain langkah-langkah di atas, proses data pada komputer juga melibatkan interaksi dengan sistem operasi perangkat lunak aplikasi dan pengguna itu sendiri untuk mengoptimalkan pengelolaan data sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. Nah, untuk materi selanjutnya ialah operating system komputer. Nah, sistem operasi atau operating system atau bisa juga disebut OS adalah sebuah perangkat lunak yang mengendalikan seluruh operasi pada komputer. Nah, fungsi utama dari OS adalah menyediakan antarmuka antara pengguna dan sistem komputer, serta mengelola semua sumber daya komputer, termasuk hardware atau bisa juga disebut perangkat keras dan software atau bisa juga disebut perangkat lunak. OS juga bertanggung jawab atas manajemen memori, manajemen file, manajemen proses, dan manajemen jaringan. Nah, di sini ada beberapa jenis sistem operasi yang umum digunakan pada komputer. Yang pertama adalah Windows. Windows sendiri adalah sistem operasi buatan Microsoft yang banyak digunakan pada PC atau desktop serta laptop. Yang kedua adalah macOS atau sistem operasi buatan Apple yang digunakan pada komputer Mac. Yang ketiga adalah Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang tersedia dalam berbagai distro atau versi dan populer digunakan untuk server, pengembangan aplikasi, dan komputasi ilmiah. Dan yang keempat adalah Unix. Nah, sistem operasi yang diadaptasi ke lingkungan bisnis dan penggunaan server. Nah, yang terakhir adalah Chrome OS. Chrome OS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Google untuk digunakan pada laptop atau tablet edisi Chromebook. Nah, setiap sistem operasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung dari jenis komputer dan kebutuhan penggunanya. Para pengguna memilih sistem operasi berdasarkan preferensi dan kesesuaian dengan perangkat yang digunakan, ketahanan keamanan, serta stabilitas tanpa melupakan fitur-fitur dan kemudahan penggunanya. Nah, dan materi selanjutnya adalah cara kerja komputer.
Nah, cara kerja komputer melibatkan beberapa komponen dan langkah-langkah tertentu. Berikut adalah gambaran umum tentang cara kerja komputer. Yang pertama ialah input atau masukan. Nah, pengguna memberikan masukan kepada komputer melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, mikrofon, atau layar sentuh. Masukan ini kemudian dikirim ke komponen pemproses. Nah, yang kedua itu adalah prosesor atau pemproses. Masukan diproses oleh unit pemproses pusat komputer yang disebut Central Processing Unit atau CPU. Nah, CPU membaca instruksi-instruksi yang terkandung dalam program dan melakukan operasi aritmatika, terus operasi logika dan operasi lainnya pada data input. Nah, CPU bekerja dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mengontrol operasi komputer. Yang ketiga ialah memori. CPU mengambil data dari memori utama yang disebut sebagai random access memory atau juga sering kita sebut ialah RAM. Nah, RAM bertindak sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang diproses. Data dan instruksi diambil dari RAM oleh CPU. Dan yang keempat adalah storage atau penyimpanan. Data permanen disimpan di media penyimpanan seperti hard disk atau solid state drive atau SSD. Nah, data diorganisir dan disimpan dalam file dan direktori pada media penyimpanan. Ketika diperlukan, data dapat diambil kembali dari penyimpanan utama ke RAM. Nah, yang kelima itu adalah output atau keluaran. Hasil pemrosesan data ditampilkan kepada pengguna melalui perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker. Output dapat berupa teks, gambar, suara, ataupun bentuk lainnya, tergantung dari jenis data yang diproses. Nah, untuk yang selanjutnya ialah operating system atau sistem operasi. Sistem operasi misalnya Windows, Mac OS Linux mengendalikan dan mengelola seluruh operasi komputer. Sistem operasi menyediakan antarmuka antara pengguna dan komputer serta mengelola sumber daya seperti memori, file, jaringan, dan perangkat input atau output. Yang ketujuh ialah perangkat keras atau hardware. Semua komponen fisik yang membentuk komponen seperti CPU, RAM, hard disk, monitor, keyboard, mouse, dan perangkat lainnya bekerja sama untuk menjalankan operasi komputer. Nah, baiklah, untuk materi selanjutnya ialah pengertian Microsoft Office Word. Microsoft Office Word adalah salah satu program pengelola kata yang paling populer dan banyak digunakan oleh pengguna komputer di seluruh dunia. Word merupakan bagian dari paket aplikasi Microsoft Office yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Dalam Microsoft Office Word, pengguna dapat membuat, mengedit, dan mengatur dokumen teks dengan berbagai fitur yang disediakan. Beberapa fitur utama yang dimiliki oleh Microsoft Office Word antara lain ialah satu, formatting tools atau alat pemformatan. Nah, Word menyediakan berbagai pilihan untuk performat teks seperti mengubah jenis huruf, ukuran huruf, warna, gaya, dan lain-lain sebagainya. Pengguna juga dapat menggunakan alat performatan yang tersedia untuk mengatur paragraf, memasukkan daftar, mengatur tata letak dokumen, serta mengatur halaman dan margin. Dan yang kedua adalah spell checker atau pemeriksaan ejaan. Word dilengkapi dengan memeriksa ejaan yang dapat mendeteksi dan memberi tanda bahasa yang salah atau kata yang salah eja. Fitur ini membantu pengguna untuk mengoreksi kesalahan tata bahasa dan ejaan saat menulis dokumen. Dan yang ketiga ialah template atau template. Word menyediakan berbagai template atau contoh dokumen yang
dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat dokumen baru. Pengguna dapat memilih dari berbagai template yang ada, seperti surat resmi, resume, laporan, brosur, undangan, dan sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya ialah collaboration tools atau alat kolaborasi. Word memungkinkan pengguna untuk bekerja secara kolaboratif dengan fitur seperti komentar, pelacakan revisi, dan bagikan dokumen dengan pengguna lain. Hal ini memudahkan pengguna untuk berkolaborasi dan berbagi dokumen dengan anggota tim atau rekan kerja. Mail merge atau gabungan surat. Word memiliki fitur mail merge yang memungkinkan penggunaan menggabungkan teks yang sama ke dalam beberapa dokumen atau surat yang berbeda. Fitur ini berguna dalam membuat surat massal yang personal seperti undangan, newsletter, atau faktur. Nah, untuk materi selanjutnya ialah pengenalan Microsoft Office Word 2007. Microsoft Office Word adalah program pengelolaan kata versi 2007 yang termasuk dalam paket program Microsoft Office 2007. Word 2007 menyediakan banyak fitur dan kemudahan baru dibandingkan dengan versi sebelumnya. Antara lain yang pertama, Ribbon Interface. Word 2007 menggantikan menu bar tradisional dengan antarmuka ribbon yang lebih mudah dipahami. Ribbon memberikan akses langsung ke banyak fitur Word dengan pengelompokan yang lebih logis. Dan yang kedua ialah tampilan dokumen yang diperbarui. Word 2007 menyediakan tampilan dokumen yang lebih bersih dan minimalis dengan format yang lebih mudah dibaca dan skema warna yang lebih enak dilihat. Dan yang ketiga ialah thumbnail preview. Word 2007 menyediakan fitur thumbnail preview atau pratinjau halaman kecil untuk membantu pengguna navigasi pada dokumen yang lebih panjang. Yang keempat adalah dokumen themes. Word 2007 menyediakan berbagai pilihan tema yang dapat digunakan untuk mengatur tampilan dokumen secara otomatis. Yang kelima ialah Quick Access Toolbar. Word 2007 menyediakan alat akses cepat untuk mengakses fungsi yang sering digunakan, terletak tepat di atas ribbon. Yang keenam atau yang terakhir ialah Live Preview. Word 2007 menyediakan preview langsung atau live preview untuk melihatkan efek dari format yang akan dipilih sebelum benar-benar menerapkan ke dokumen. Nah, untuk materi selanjutnya ialah pengelolaan data komputer. Pengelolaan data komputer adalah proses pengelolaan dan pemrosesan informasi dalam bentuk data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Proses ini melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau menghasilkan informasi yang berguna. Nah, berikut adalah langkah-langkah umum dalam pengelolaan data komputer. Yang pertama ialah pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti formulir, database, survei, atau sensor. Data ini dapat berupa teks, gambar, suara, ataupun angka. Nah, yang kedua adalah penyimpanan data. Data dapat disimpan dalam media penyimpanan seperti hard disk, solid state drive atau SSD, atau cloud storage. Organisasi data dapat dilakukan menggunakan struktur data seperti database atau file system. Yang ketiga adalah validasi data. Data diverifikasi untuk memastikan akurasi, keabsahan, dan integritas. Validasi dapat melibatkan pemeriksaan format, batasan, dan relasi dengan data lain. Yang keempat adalah pemrosesan data. Data diolah menggunakan perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan menganalisis data. Pemrosesan data dapat meliputi perhitungan penggabungan data,
pengurutan, dan analisis statistik. Nah, yang kelima ialah analisis data. Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Analisis data dapat dilakukan menggunakan teknik statistik, pemodelan matematis, atau algoritma kecerdasan buatan. Yang keenam adalah penyajian data. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk yang dapat dimengerti dan berguna. Ini dapat dilakukan melalui tabel, grafik, diagram, dashboard, atau laporan. Yang ketujuh ialah interpretasi data. Data diinterpretasikan untuk mengambil keputusan atau mengambil tindakan. Interpretasi data dapat melibatkan perbandingan dengan parameter atau standar yang diterapkan, perbandingan data historis, atau analisis tren. Nah, untuk materi selanjutnya ialah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft. Excel digunakan secara luas untuk mengelola, mengorganisir, dan menganalisis data dalam bentuk tabel dan grafik. Berikut adalah beberapa fitur dan kemampuan utama dari Microsoft Excel. Yang pertama adalah spreadsheet. Excel memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengatur data dalam bentuk spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap sel di spreadsheet dapat berisi teks, angka, atau formula. Yang kedua adalah formula dan fungsi. Excel memiliki berbagai formula dan fungsi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan pada data. Contohnya, pengguna dapat menggunakan SUM untuk menjumlahkan angka average, untuk menghitung rata-rata, atau IF untuk melakukan pernyataan bersyarat. Yang ketiga adalah grafik. Excel memiliki alat grafik yang kuat untuk membuat grafik yang beragam, seperti grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Grafik dapat memvisualisasikan data dengan lebih jelas dan membantu dalam pemahaman dan analisis data. Yang selanjutnya ialah filter dan sorting. Excel memungkinkan pengguna untuk menyaring data berdasarkan kriteria tertentu atau mengurutkan data berdasarkan nilai. Fitur ini memudahkan dalam mencari, menyaring, dan menganalisis data berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang kelima adalah pivot table. Fitur pivot table di Excel memungkinkan pengguna untuk menyusun, melaporkan, dan menganalisis data dengan mudah. Pivot table dapat melakukan agregasi data, penggabungan data dari berbagai sumber, dan membuat laporan yang ringkas dan terorganisir. Yang terakhir ialah Visual Basic for Application, atau bisa disebut juga VBA. Excel juga menyediakan bahasa pemrograman VBA yang memungkinkan pengguna untuk membuat makro dan script custom. Dengan VBA, pengguna dapat mengotomatisasi tugas, pengembangan fungsi custom, dan mengintegrasikan Excel dengan aplikasi lain. Nah, untuk materi yang terakhir ialah Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah program presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. PowerPoint digunakan secara luas untuk membuat slide presentasi yang menarik dan efektif. Berikut adalah beberapa fitur kemampuan utama dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama ialah slide. PowerPoint memungkinkan pengguna untuk membuat slide presentasi yang terdiri dari teks, gambar, grafik, tabel, video, dan elemen visual lainnya. Setiap slide dapat berisi informasi yang terorganisir dan terstruktur. Nah, yang kedua ialah template dan desain. PowerPoint menyediakan berbagai template dan desain per-build yang memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi dengan cepat dan mudah. Pengguna juga dapat membuat desain kostum dan mengatur tata letak slide sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga itu animasi dan transisi. PowerPoint memungkinkan pengguna untuk menambahkan animasi dan transisi yang menarik ke dalam slide mereka. Animasi dapat membuat presentasi lebih dinamis dan menarik perhatian audiens. Yang keempat ialah grafik dan diagram. PowerPoint memiliki kemampuan untuk membuat grafik dan diagram yang membantu dalam memvisualisasikan data,
Pengguna dapat dengan mudah membuat grafik batang, lingkaran, garis, dan diagram lainnya untuk menyajikan informasi dengan jelas. Dan yang kelima ialah media dan konten multimedia. PowerPoint mendukung pengguna media dan konten multimedia dalam presentasi. Seperti gambar, audio, dan video, pengguna dapat menyisipkan elemen ini langsung ke dalam slide presentasi mereka. Yang keenam ialah penyusunan ulasan dan komentar. Fitur penyusunan ulasan dan komentar di PowerPoint memudahkan kerja tim dan mengedit dan memberikan masukan kepada presentasi. Pengguna dapat menambahkan komentar pada slide, melakukan revisi, dan berkolaborasi dengan anggota tim lainnya. Dan yang terakhir ialah presentasi otomatis. PowerPoint memungkinkan pengguna untuk menjalankan presentasi dalam metode presentasi otomatis. Mode ini memungkinkan slide berpindah secara otomatis sesuai pengaturan waktu yang ditentukan, sehingga presentasi dapat dijalankan tanpa intervensi pengguna.